Diabetes mellitus ya, kalau bahasa awamnya kita sebut dengan kencing manis, itu adalah suatu kondisi ya, suatu kondisi metabolik yang ditandai dengan peningkatan daripada kadar gula darah ya, akibat daripada dia disebabkan oleh gangguan kerja insulin atau dari gangguan daripada produksi insulin atau kedua-duanya. Gejala kencing manis ya, ada yang kita kenal dengan gejala klasik dan gejala komplikasi. Gejala klasiknya yaitu berupa sering kencing ya, terutama malam hari sampai begadang pasiennya, kemudian sering merasa haus ya, sering merasa lapar, kemudian jadi pasiennya banyak makan, tetapi pasiennya mengalami penurunan berat badan ya, penurunan berat badan yang tanpa penyebab yang jelas. Kemudian gejala komplikasi, biasanya pasien sering merasakan kesemutan di ujung-ujung jari atau ujung kaki, kemudian luka yang lama sembuh, kemudian juga bisa disebabkan dengan gangguan pada laki-laki ya, yang paling sering itu adanya gangguan disfungsi ereksi, kemudian dan banyak lagi gejala komplikasinya ya, dari mata sampai organ yang lain bisa terkena. Jenis-jenis kencing manis kita mengenal adanya 4 jenis ya. Yang pertama adalah diabetes atau kencing manis tipe 1, kemudian diabetes tipe 2, kemudian diabetes gestasional atau diabetes dalam kehamilan, dan diabetes tipe lain. Biasanya diabetes tipe 1 itu artinya adanya kerusakan di sel beta pankreasnya yang bersifat absolut ya, artinya sel beta pankreas sudah tidak lagi bisa menghasilkan insulin di tubuhnya, jadi butuh insulin dari luar ya. Kemudian diabetes tipe 2 biasanya terjadi terjadi gangguan daripada kerja insulin atau terjadi resistensi daripada insulin atau kedua-duanya. Yang ini yang paling sering kita dapatkan. Kemudian yang diabetes tipe atau gestasional itu adalah diabetes yang terjadi pada kehamilan, terutama trimester kedua atau ketiga pada wanita hamil yang sebelumnya tidak ada riwayat kencing manis ya. Sedangkan diabetes tipe lain itu sering terjadi karena diinjus oleh suatu obat-obatan, misalnya golongan steroid, kemudian memang ada infeksi atau masalah di pankreasnya, kemudian yang disebut dengan eksokrin ya, kemudian karena penyakit-penyakit lain juga. Kita biasanya menegakkan diabetes atau kencing manis jika pertama yang kita sebutkan tadi ada gejala klasik ya. Gejala klasik tadi kita sudah sebutkan, gejalanya adalah sering kencing, kemudian sering merasa haus, sering merasa lapar, penurunan berat badan, gejala komplikasi, ditambah dengan adanya pemeriksaan gula darah puasa yang lebih di atas 126 mg per desiliter, yaitu di mana puasa ini adalah membutuhkan waktu lebih dari 8 jam tanpa beban glukosa ya. Kemudian atau gejala klasik ditambah dengan pemeriksaan gula darah 2 jam postprandialnya atau 2 jam setelah makannya di atas 200, atau gejala klasik ditambah dengan peningkatan kadar gula darah sewaktunya lebih dari 200, atau gejala klasik ditambah dengan pemeriksaan HbA1c-nya di atas 6,5. Diabetes ini atau kencing manis ini pada beberapa kondisi ya, misalnya pada diabetes tipe 1 bisa disebabkan karena keturunan, tetapi sebagian besar juga terkait dengan pola hidup, pola makan ya, artinya gaya hidup ya. Dari beberapa literatur atau penelitian mendapatkan hanya 10% diabetes itu adalah keturunan, dan 90% didapat karena gangguan atau dari pola hidup atau pola aktivitas yang. Tip dan triksnya biasanya pertama memang diabetes ini memang harus dilakukan preventif atau pencegahan ya. Biasanya
Pencegahannya harusnya sedini mungkin ya, dari masa anak-anak atau dewasa, karena rata-rata pasien diabetes datang itu sudah dengan kondisi komplikasi baru dia datang ke kita. Tipsnya yang pertama mungkin ya tetap menjaga pola hidup, pola makan, kemudian menjaga kebersihan lingkungan diri dan lingkungan, kemudian beraktivitas atau berolahraga teratur ya, secara teratur minimal 5 kali seminggu atau 3 kali seminggu, tapi dengan frekuensi misalnya kalau 3 kali seminggu minimal 50 menit per hari, atau kalau 3 kali atau 5 kali seminggu minimal 30 menit sekali exercise atau olahraga. Kemudian stop merokok. Kemudian bagi teman-teman atau saudara-saudara yang mengalami obesitas atau kegemukan atau sentral obesitas, mungkin lebih cepat untuk melakukan penurunan berat badan ya, dengan pola hidup, pola makan dan olahraga. Kemudian hindari atau manage stres dengan bagus. Kemudian stop merokok. Ya, untuk teman-teman diabetesi atau penyandang diabetes, jangan jangan putus asa. Memang diabetes itu tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa dikontrol ya. Kontrol dengan rutin, cek gula darah baik secara mandiri maupun ke klinik kesehatan maupun rumah fasilitas kesehatan. Kemudian ikuti anjuran dokter, berolahraga secara teratur dan jaga pola makan. Terima kasih.